Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlas sidqi wal wafa. Amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya, nikmatnya kepada kita semuanya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, sehingga kita bisa bertemu secara virtual melalui kajian online ini, yaitu kajian ilmu mustalah al-hadis. Selawat berangkatkan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang senantiasa mengikutinya dengan keikhlasan. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita telah mempelajari terkait dengan ilmu mustalah hadis, yaitu bab perawi dan syarat-syarat diterimanya seorang rawi. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan bab tersebut, yaitu di halaman yang ke-148 dengan tema Hukmu riwayatit taibi minal fiski. Hukum periwayatan dari seorang yang bertaubat dari kefasikan. Ada dua pendapat. Yang pertama, tuqbalu riwayatut taibi minal fiski, diterima periwayatannya dari seorang fasik yang bertaubat. Kemudian pendapat yang kedua, wala tuqbal, dan tidak diterima riwayatut taibi, periwayatan dari seorang yang taubat, minal kadhibi, dari mendustakan, fi hadisi Rasulillah, terhadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Poin ke-11, hukmu riwayah man akhadha ala tahditsi ajrun. Hukum bagi orang yang mengambil upah dari periwayatan hadis. Ada tiga pendapat. Yang pertama, la tuqbal indal ba'd, tidak diterima menurut sebagian. Ke Ahmad, seperti Ahmad wa Ishaq dan Ishaq wa Abi Hatim. Ini mereka yang mengatakan tidak diterima. Kemudian yang kedua, tuqbalu indal ba'dil akhar, diterima menurut pendapat sebagian yang lain. Ka Abi Nu'aim Al-Fadl bin Dukain. Kemudian yang ketiga, wa afta Abu Ishaq Asy-Syirazi, dan Abu Ishaq Asy-Syirazi mengfatwakan atau berpendapat, liman imtana'a, bagi siapa yang kesulitan, alaihil kasbu, baginya bekerja, berusaha, li'iyalihi, untuk keluarganya, bisa babit tahdits, dikarenakan pencarian hadis, bijawazi, maka diperbolehkan, akhdil ajri, untuk mengambil upah. Poin 12, hukmu riwayah man urifa bit tasahul au biqabulit talqin au kasratis sahwi. Hukum riwayat dari orang yang dikenal menggampangkan
atau memudahkan, au biqabulit talqin atau menerima talqin, au kasratus sahwi atau banyaknya lupa. Yang pertama, la tuqbal riwayatu man 'urifa bitasahul. Tidak diterima riwayat bagi orang yang dikenal bitasahul, sering menggampangkan. Fi sama'ihi, dalam mendengarkannya, au isma'ihi atau memperdengarkan. Kaman la yubali, sebagaimana orang yang tidak hirau bin naumi, yaitu dengan tidur, waqtas sima'i, ketika waktu mendengarkan hadis. Au yuhadditsu min aslin, atau ia mengambil hadis dari sumbernya, ghair muqabil, tanpa pengecekan. Kemudian yang kedua, wala tuqbal riwayatu man 'urifa biqabulit talqin fil hadis. Dan tidak diterima riwayat bagi orang yang dikenal menerima pelajaran fil hadis, dalam hadis. Maksudnya bi an yulaqqana syai', yaitu mengajarkan sesuatu, fayuhadditsu bihi, kemudian ia membincangkannya, min ghairi an ya'lam, tanpa ia mengetahui, annahu min hadisihi, bahwa apa yang dia omongkan, apa yang ia bicarakan adalah dari hadisnya. Kemudian poin berikutnya, wala tuqbal, dan tidak diterima riwayatu man 'urifa, riwayat yang dikenal, bikasratis sahwi fi riwayatihi, banyaknya lupa dalam memberikan periwayatan. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya poin ke-13. Hukmu riwayah man haddatsa wa nasya. Hukum riwayat orang yang menyampaikan hadis kemudian lupa. Nah, ini ada beberapa sikap, ada beberapa pendapat. Yang pertama, ta'rifu man haddatsa wa nasya. Pengertian atau definisi bagi orang yang menyampaikan hadis dan lupa. Apa itu? Huwa an la yadhkura asy-syaikhu riwayah ma haddatsa bihi tilmidhuhu anhu. Seorang syekh tidak ingat riwayat apa yang ia bicarakan terkait dengan hadis ketika muridnya itu membicarakan hadis tersebut dari syekh tersebut. Jadi syekhnya ini tidak sadar bahwa apa yang ia bicarakan itu dengan muridnya adalah terkait hadis yang diriwayatkan dari syekh tersebut. Kemudian selanjutnya, hukmu riwayatihi, hukum meriwayatkan hadis seperti ini. Yang pertama, ar-raddu, yaitu ditolak. In nafahu nafyan jaziman, ketika peniadaannya itu dengan peniadaan yang pasti. Bi an qala, seperti ia berkata, ma rawaitu, saya tidak meriwayatkannya. Au huwa yakdzibu alayya, dia mendustakan atas nama saya. Wa nahwi dzalika, dan yang seperti itu. Kemudian yang kedua, al-qabul, yaitu diterima. In taraddada fi nafyihi, ketika ia ragu-ragu dalam kepastian dalam meniadakannya. Ka'an yakul, seperti ia berkata, la a'rifu, saya tidak tahu, au la adzkuru, saya tidak ingat, wa nahwi dzalika, dan yang semisalnya. Hal yu'tabaru raddul hadisi qadihan fi wahidin minhuma? Apakah dianggap penolakan hadis itu sebagai sebuah qadih, cacat, fi wahidin minhuma, di dalam salah satu di antaranya? Jawabannya apa? La yu'tabaru
raddul haditsi qadihan fi wahidin minhuma. Tidak dianggap penolakan hadis sebagai cacat fi wahidin minhuma di salah satu dari keduanya. Kenapa? Li'annahu laisa ahaduhuma aula bi-ta'ni minal akhar. Karena keduanya tidak lebih parah cacatnya dari yang lain. Misaluhu, contohnya, ma rawahu Abu Dawud, apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, wa Tirmidzi dan Tirmidzi, wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah, min riwayat Rabi'ah, dari riwayat Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, dari Suhail bin Abi Shalih, dari bapaknya, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qada bil yamin, memutuskan perkara hanya dengan sumpah, ma'as syahid, dan seorang saksi. Qala Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darwardi, ya, berkata atau berkomentar Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darwardi, haddatsani bihi, menyampaikan hadisnya kepadaku Rabi'ah, yaitu Rabi'ah bin Abi Abdurrahman an Suhail, dari Suhail. Falaqitu Suhailan, kemudian saya bertemu dengan Suhail. Fasa'altuhu anhu, kemudian saya menanyakan terkait hadis tersebut karena ia mengklaim dari Suhail. Falam ya'rifhu, akan tetapi apa? Suhail tidak mengetahuinya. Fakultu, maka saya berkata, haddatsani Rabi'ah, jadi Rabi'ah telah menyampaikan sebuah hadis kepadaku, angka, dari engkau, bikadza, dengan seperti ini. Fasara Suhailun ba'da dzalika yaqul, kemudian Suhail tiba-tiba setelah itu berkata, haddatsani Abdul Aziz, telah menyampaikan hadis kepadaku Abdul Aziz, an Rabi'ah, dari Rabi'ah, anni, dari saya, anni haddatstuhu, bahwasanya menyampaikannya atau mendapatkan hadis tersebut, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, marfu'an, secara marfu', itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bikadza, dengan seperti ini. Asyharul musannafati fihi, yaitu kitab-kitab karangan yang populer terkait dengan ilmu ini. Apa itu kitabnya? Kitab akhbar, kitab kabar-kabar, man haddatsa, barang siapa yang menyampaikan sebuah hadis, wa nasiya, dan lupa. Siapa pengarangnya? Lil Khatib, yaitu Al-Khatib. Al-Mabahas As-Sani, fikratun 'ammah an kutubil jarhi wa ta'dil, pemikiran secara umum tentang kitab-kitab jarh dan ta'dil. Bima anal hukma 'ala al-hadithi sihhatan wa dha'fan, sebagaimana yang kita ketahui bahwa hukum dalam hadis itu ada sahih, ada dhaif, mabniyun ala umurin minha, yang mana terpondasi dari beberapa perkara, di antaranya adalah adalatur ruwah, adilnya seorang perawi, wa dhabtihim, dan kekuatan hafalan mereka, awit ta'an, atau cacat, fi adalatihim, di dalam keadilan mereka, wa dhabtihim, dan kekuatan hafalan mereka. Lidzalika qamal ulama'u, maka dari itu para ulama mereka bergotong royong atau bangkit, bitasnifi al-kutub, dengan mengarang kitab-kitab,
allati fiha bayanu adalatir ruwati wa dhabtihim, yang mana kitab tersebut memuat terkait dengan adilnya seorang perawi dan juga kekuatan hafalan mereka. Mangkulatun 'alil a'immah al-mu'addilin al-mawsuqin, yang mereka ambil dari imam-imam yang adil, al-mawsuqin, yang terpercaya. Wa hadza ma yusamma bi at-ta'dil, maka ini yang disebut dengan kitab at-ta'dil. Kama anna fi tilkal kutub, sebagaimana dalam kitab-kitab tersebut, bayan at-tu'un, menerangkan terkait dengan cacat-cacat terkait dengan hadis yang cacat, al-muwajjah, yang terfokus, ila adalah, yaitu kepada keadilan ba'd arwah, sebagian perawi, au ila dhabtihim, atau terkait dengan kekuatan hafalan mereka, wa hifdzihim, dan hafalan mereka, kadzalika, seperti itu pula. Mangkulatun, yang diambil anil a'immah, dari imam-imam, ghair al-muta'assibin, yang tidak ta'assub, fanatik. Wa hadza ma yusamma bi al-jarh. Nah, ini yang disebut dengan al-jarh. Wa min huna utliqa, maka dari ini dimutlakkan ala tilkal kutubi, terhadap kitab-kitab tersebut tadi, kutubul jarhi wa ta'dil, kitab-kitab terkait dengan jarah dan ta'dil. Wa hadhil kutubu katsirah mutanawwi'ah, dan kitab-kitab terkait ini banyak dan macam-macam. Faminha, maka sebagiannya, al-mufradah li bayanir ruwah as-siqat, wa minha al-mufradah, dan diantaranya al-mufradah li bayani, untuk menerangkan ad-du'afa, yaitu hadis-hadis dhaif, wal majruhin, dan yang terdapat di dalamnya al-jarh. Wa minha kutub, dan diantaranya kitab-kitab li bayanir ruwat as-siqat, untuk menerangkan perawi-rawi yang terpercaya, wa du'afa, dan yang lemah. Wa min jihatin ukhra, dan dari arah yang lain, fa inna ba'dha hadhil kutub, bahwa sebagian kitab-kitab ini amun, secara umum, li dzikri ruwatil hadis, menyebut terkait dengan perawi-rawi hadis, bi ghaddin nazari, dengan memejamkan pandangan, an rijali kitab, terkait dengan orang-orang yang ada dalam kitab tersebut, au kutub khas, atau kitab khusus, min kutubil hadis, dari kitab-kitab hadis. Wa minha, dan diantaranya, ma huwa khasun, yaitu yang khusus, bitarajum, dengan menerangkan ruwat kutub, yaitu perawi-rawi kitab khas yang khusus, au kutub, atau kitab-kitab muayyanah yang telah ditentukan, min kutubil hadis, dari kitab-kitab hadis. Hadza wa yu'tabaru amal ulama al-jarh wa ta'dil. Ini semua dianggap menjadi pekerjaan para ulama-ulama jarh wa ta'dil fi tasnifi hadhil kutub, untuk mengarang kitab-kitab ini, amalan ra'i'an, pekerjaan yang sangat luar biasa, mahma jabbaran, walaupun banyak rintangan, ilqamu, ketika mereka bangkit, bimashi daqiqin, dengan
menghapus secara teliti litarajum untuk menerangkan jami' ruwatil hadis, semua perawi-rawi hadis, wa bayan al-jarah, dan menerangkan terkait dengan al-jarah, awit ta'dil atau ta'dil, al-muwajjah ilaihim awalan, yang tertuju kepada mereka dulu. Summa bayan, kemudian keterangan, man akhadhu, siapa yang mereka mengambil anhu darinya, wa man akhadha, dan siapa yang mengambil anhum dari mereka, wa aina rohalu, dan kemana mereka pergi, wa mata iltaqau, dan kapan mereka bertemu, bi ba'dhi syuyukhi, dengan sebagian syekh, wa ma ila dzalika min tahdidi zamanihim, dan yang lainnya terkait dengan pembatasan waktu mereka, alladzi 'asyu, yang mereka hidup di dalamnya, fihi bisyakrin lam yusbaqu alaihi, dengan bentuk mereka belum terdahuluinya. Bala walam tasil al umam al muhtahaddirah, bahkan umat yang maju fi hadzal asr, di zaman ini, ila qaribim mimma sannafahu ulama hadis, yaitu mendekati apa yang dikarang oleh ulama terdahulu, ulama hadis, min wad'i hadhil mawsu'at, terkait dengan pembuatan buku-buku ini, ad-dakhamah, yang sangat luar biasa besar, terkait apa? Fi tarajumur rijal, terkait dengan keterangan orang-orang waruwatil hadis, dan perawi-rawi hadis. Fahafidhu ala madal ayyam, maka mereka menghafal sepanjang hari at-ta'rif al-kamil, pengertian secara sempurna, biruwatil hadis, terkait dengan perawi-rawi hadis. Fajazahumullahu, maka semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kepada mereka anna khairan, kebaikan yang sangat banyak. Wa ilaika ba'dul asma, dan Anda akan disuguhi beberapa nama-nama lihadhil kutub, terkait buku ini. Yang pertama, At-Tarikh Al-Kabir lil Bukhari, Tarikh Kabir yang dikarang oleh Al-Imam Al-Bukhari. Wa huwa 'amun, deskripsi dari buku ini secara umum, liruwatis thiqat, menerangkan rawi-rawi yang terpercaya, wa du'afa, dan yang lemah. Kemudian yang kedua, Al-Jarh wa Ta'dil libni Hatim, jarh dan ta'dil yang dikarang oleh Ibnu Abi Hatim. Kadzalika, ia juga amun, yaitu secara umum menerangkan terkait dengan perawi-rawi as-thiqat yang terpercaya, wa du'afa, dan yang lemah. Wa yushbihu alladzi qablahu, dan menyerupai yang sebelumnya. Kemudian yang ketiga, as-thiqat libni Hibban, kitabun khasun bithiqat, kitab khusus membahas terkait dengan perawi-rawi yang terpercaya. Keempat, Al-Kamil fi Du'afa libni Adi, itu Al-Kamil fi Du'afa libni Adi, yang pengarangnya dari Ibnu Adi. Apa deskripsi kitab ini? Wa huwa khasun, yaitu khusus bi tarajim du'afa, menerangkan terkait dengan perawi-rawi yang dhaif. Kama huwa zahirun, sebagaimana yang tampak min ismihi, dari namanya. Al-Kamil fi du'afa. Kemudian yang kelima, Al-Kamalu fi Asma'ir Rijal li Abdil Ghani Al-Maqdisi. Apa deskripsinya? Kitabun 'am, kitab yang secara umum, illa annahu khasun, kecuali mengkhususkan birijalil kutub, yaitu dengan perawi-rawi atau tokoh-tokoh hadis yang ada di kitab-kitab as-sittah. Kemudian yang keenam, Mizanul I'tidal
lidz-Dzahabi. Mizan al-i'tidal pengarangnya siapa? Az-Dzahabi. Kitabun khasun, kitab yang khusus bi du'afa, menerangkan terkait dengan orang-orang yang dhaif. Wal matrukin dan matruk. Ai kullu man jurih, ya, yaitu semua yang mendapat jarah. Wa illam yuqbal al-jarhu fihi, walaupun jarahnya tidak diterima. Kemudian yang terakhir kitabnya apa? Tahdzibut Tahdzib li Ibnu Hajar. Yu'tabaru, dianggap min tahdzibas, dari penyeleksian, ya, wa mukhtasarat, dan kitab-kitab yang ringkas. Kitab yaitu apa? Al-Kamal fi Asma ar-Rijal, yang sempurna dalam nama-nama tokoh-tokoh hadis. Wallahu alam bissawab. Taib haya nakhtim, mari kita tutup pertemuan kita pada kesempatan kali ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi